Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 0500945596. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktik tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah program Java atau aplikasi sederhana untuk memesan makanan atau minuman di sebuah restoran. Jadi di sini saya sudah membuat kelas menu ya dan pesanan. Dan di sini saya sudah membuat variabel dengan tipe data string, yaitu nama dan kategori. Kemudian ada harga dengan tipe double. Dan di sini saya sudah membuat format makanan atau minumannya. Di sini saya sudah membuat dalam bentuk array ya. Itu menu makanan dan menu minumannya. Di sini dalam bentuk array. Dan di sini saya juga sudah membuat main class ya, atau kelas main utama. Sini public static void main yang isinya adalah sini perintah untuk menampilkan daftar menu. Nah, di sini perintah untuk menampilkan daftar menu yang akan menampilkan tulisan-tulisan ini ketika kita telah menginput pesanan yang ingin kita pesan. Kemudian di sini juga ada perintah terima pesanan untuk melakukan tanya menu. Terima pesanan di sini. Saya sudah membuat variabel untuk menyimpan pesanan yang diterima. Kemudian pengecekan menu yang dipilih untuk mengambil data harganya. Kemudian mengecek apakah menu atau harga yang dipesan yang kita inputkan ada di program ini. Kemudian terima pesanan untuk melakukan tanya menu. Tanya menu, jadi ketika kita melakukan run program ini, maka akan muncul pertanyaan menu apa yang ingin Anda pesan. Kemudian kita menginputkan menu, baik itu makanan atau minuman yang ada di dalam daftar menu makanan dan minuman ini. Contohnya di sini ada bakso, kue tiaw, mie ayam, nasi goreng untuk kategori makanan. Kemudian dalam kategori minuman ada es cincau, es matcha, es tebu, dan es teler, serta dengan harganya. Nah, kemudian ketika kita sudah menginputkan makanan atau minuman yang ingin kita pesan, kemudian akan dilakukan perintah tanya lain. Tanya lain yaitu akan menampilkan apakah Anda ingin memesan menu lain. Kemudian kita inputkan ya atau tidak. Jika kita ingin memesan menu lain, maka kita inputkan atau kita ketikkan ya. Maka nanti di sini akan dilakukan terima pesanan yang kedua. Seperti halnya pesanan pertama yang kita pesan tadi. Nah, itu untuk tanya lain. Tapi jika kita menginputkan tidak, maka akan
return pertanyaan lain. Maka nanti akan langsung menghitung total biaya di sini ya. Jika kita menginputkan tidak di perintah tanya lain ini. Kemudian akan dihitung total biaya dan lakukan perintah cetak struct. Di sini total biaya. Nah, di sini fungsi perhitungan untuk menghitung total biaya sudah saya buat tanpa ada perulangan ya di sini. Jadi kita buat perintah secara manual. Kita gunakan perintah if pesanan 0 atau pesanan pertama yaitu bakso tidak sama dengan 0 atau ada pesanannya misalnya bakso gitu ya. Kemudian total biayanya adalah harga dari bakso itu sendiri. Lalu kemudian di sini saya sudah membuat perhitungan untuk mengecek apakah total biaya baik makanan ataupun minuman yang dipesan itu lebih dari 50.000 atau tidak. Jika total biayanya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Jadi di sini akan lakukan tanya minuman gratis. Kemudian jika total biayanya melebihi dari 100.000, maka di sini saya sudah membuat fungsi perhitungan untuk memberikan diskon 10%. Jadi di sini total diskonnya sama dengan total biaya dikali 10%. Nah, kemudian nanti akan lakukan perhitungan lanjutan untuk total pajak dan total biaya keseluruhannya. Kemudian di sini saya juga sudah membuat fungsi untuk mencetak struct. Nah, di sini akan bertuliskan struct pesanan restoran Riz. Kemudian di sini pesanannya apa dan harganya berapa. Lalu di sini akan dimunculkan ketika kita mendapatkan minuman gratis, maka akan dimunculkan. Kemudian total diskon lebih dari 0. Jika pembeliannya lebih dari 100.000, maka otomatis kita mendapatkan diskon ya. Yang dimana diskonnya itu adalah 10% dari total belanjanya. Kemudian akan dilakukan perintah seperti ini. Itu akan menampilkan diskon 10%, kemudian total diskonnya, kemudian subtotal setelah diskon, dan seterusnya. Oke, jadi mungkin di sini kita langsung saja untuk melakukan pengetesan atau menjalankan program ini. Kita run. Apakah program ini sudah berfungsi dengan baik? Kita tunggu sebentar. Oke, bisa dilihat di sini hasilnya akan menampilkan selamat datang di restoran Riz. Kemudian data menu atau daftar menu yang ada dalam kategori makanan yaitu ada bakso, kue tiaw, mie ayam, dan nasi goreng. Dan dalam kategori minuman ada es cincau, es matcha, es tebu, dan es teler. Kemudian di sini akan kita coba
input. Misal saya di sini akan memesan bakso. Kita ketikkan bakso sebanyak 2 misalnya. Kemudian enter. Apakah Anda ingin memesan menu lain? Kita coba untuk tidak ya. Nah, maka di sini akan langsung ditampilkan struk pesanan restoran Riz, yaitu bakso sebanyak 2. Harga satu baksonya yaitu 15.000. Totalnya menjadi 30.000. Kemudian dikenakan pajak 10% dari subtotal, yaitu 10% dari 30.000, yang mana adalah 3.000. Maka subtotal setelah pajak adalah 33.000. Dan ditambah dengan biaya pelayanannya sebanyak 20.000, maka totalnya adalah 53.000 rupiah. Kemudian di sini kita coba lagi dengan input yang berbeda. Nah, di sini misal saya akan memesan mie ayam sebanyak 2 ya. Mie ayam sebanyak 2. Kemudian apakah Anda ingin memesan menu lain? Kita coba inputkan iya. Menu yang misalnya minuman, kita inputkan misal kita ingin memesan es tebu sebanyak 1 ya. Kemudian kita enter. Apakah Anda ingin memesan menu lain lagi? Kita input tidak. Nah, di sini akan ditampilkan subtotal 50.000 ya. Dan di sini tidak berlaku penawaran untuk minuman gratis ya, karena di sini subtotalnya adalah pas 50.000. Sedangkan untuk bisa mendapatkan penawaran minuman gratis itu membutuhkan subtotalnya ini adalah lebih dari 50.000. Jadi di sini karena subtotalnya pas 50.000, maka langsung dilakukan dikenakan pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000, sehingga totalnya menjadi 75.000 rupiah. Kemudian kita coba inputkan menu yang lain lagi. Oke, misalnya di sini kita memesan nasi goreng ya. Nasi goreng sebanyak 2 misalnya. Kemudian ya, untuk minumannya kita memesan misalkan adalah es cincau. Es cincau sebanyak 1 saja. Kemudian kita enter. Tidak. Nah, di sini karena total biaya pesanan kita melebihi 50.000, maka mendapatkan bonus gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Masukkan 1 minuman gratis yang ingin Anda pilih. Jadi di sini misalnya saya ingin yang paling mahal es matcha ya. Jadi di sini misal saya menginginkan minuman gratis yaitu es matcha. Jadi di sini es matcha, kemudian enter. Nah, maka di sini akan ditampilkan untuk es matchanya harganya adalah 0 ya, karena gratis. Kemudian totalnya tetap yaitu 55.000. Kemudian dikenakan pajak 10%, 5.500. Kemudian biaya pelayanannya 20.000, sehingga totalnya menjadi 80.500. Sekarang kita coba lagi jika biaya pesanan kita melebihi 100.000. Misal di sini saya akan membeli mie ayam ya. Mie ayam sebanyak 2. Kemudian ya. Kemudian di sini saya akan memesan lagi misalnya nasi goreng. Nasi goreng sebanyak 1 saja. Oke, kemudian misalnya di sini saya ingin memesan lagi yaitu minumannya es matcha ya. Es matcha
sebanyak 2. Oke, mungkin nah, total biaya pesanan Anda lebih 50.000. Kemudian untuk minuman gratisnya, misal kita pilih untuk es matcha lagi. Es matcha. Nah, maka akan ditampilkan struk pesanan seperti berikut ya. Itu untuk mie ayam totalnya 40.000, nasi goreng 25.000, es matcha 40.000, sehingga subtotalnya menjadi 105.000 ya. Yang mana ini melebihi dari 100.000, sehingga mendapatkan diskon sebesar 10%, yaitu 10.500. Jadi subtotal setelah diskonnya menjadi 94.500. Kemudian dikenakan pajak sebesar 10% sebanyak 9.450 dan biaya pelayanan sebesar 20.000, sehingga totalnya menjadi 123.950. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.